Sebelum kita akhiri majelis ini, sedikit di pertemuan yang terakhir ini anak ingin menasihati kita semua, ya, terutama untuk diri anak pribadi, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam salah satu ucapannya, yang mengherankan itu bukanlah binasanya orang yang binasa, bagaimana ia binasa, akan tetapi yang mengherankan adalah selamatnya orang yang selamat, bagaimana ia bisa selamat. Paham, Mbak? Ya. Jadi beliau mengatakan, beliau ini mengatakan seperti ini menggambarkan kondisi pada saat beliau hidup, pada zaman beliau hidup. Beliau mengatakan yang mengherankan itu, ya, bukanlah binasanya orang yang binasa, bagaimana ia binasa, akan tetapi yang mengherankan adalah selamatnya orang yang selamat, bagaimana ia bisa selamat. Itu pada zaman beliau, Pak. Bagaimana dengan hari ini? Maka hari ini itu yang mengherankan itu bukan binasanya orang yang binasa, bagaimana tersesatnya orang yang tersesat, bagaimana orang yang jatuh ke dalam kemurtadan, itu bukan mengherankan bagi kita, Pak. Tetapi yang mengherankan adalah bagaimana orang itu bisa selamat di tengah kondisi yang sedemikian dahsyat hari ini. Kok bisa sih di zaman seperti ini orang masih teguh di atas tauhid? Itu, Pak, yang membuat kita heran. Ya, Pak. Berapa banyak kita itu sudah mempelajari ilmu tauhid, mungkin separuh usia kita sudah kita terjunkan, kita habiskan waktu kita untuk berdakwah, untuk thalabul ilmi, tetapi di akhir-akhir penghujung usianya justru dia melakukan kemusyrikan, kekufuran. Ya. Berapa banyak juga orang yang mungkin di awal perjalanannya dia termasuk orang yang ahlu maksiat, tetapi di akhir ujung kehidupannya Allah berikan nikmat. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kebaikan. Karena di dalam dirinya ada kebaikan, maka Allah akhirkan kehidupannya dengan akhir yang baik. Maka hari ini kita jangan merasa aman dengan fitnah kemurtadan di akhir zaman. Rasulullah sudah berpesan kepada kita, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu idza tamassaktum bihima. Ya, kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Ini kuncinya, Pak. Kunci benarnya seseorang di akhir zaman adalah mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan akal, Pak. Kita harus berjalan sesuai dalil. Kita harus beramal sesuai dalil. Jangan mendalili amalan kita. Hari ini seringnya itu kita itu mencari udzur untuk diri kita sendiri, Pak. Saya melakukan sesuatu, enggak apa-apa. Saya kan senior. Oh, enggak apa-apa. Saya kan ikhwan. Oh, enggak apa-apa. Saya kan ustadz. Ketika disampaikan tentang kesalahan yang ia lakukan, ya, Pak. Makanya saya pesankan, jangan beramal sesuai dengan hawa nafsu kita. Beramallah sesuai dalil dan jangan mendalili amalan kita. Gitu, Pak. Gitu. Dan tetap semangat untuk thalabul ilmi, Pak. Tumbuhkan gairah untuk thalabul ilmi. Karena di akhir zaman ini setiap apapun yang akan kita lakukan harus kita timbang dengan tata cara kufur kepada tagut dan hukum loyalitas. Ya, Pak. Apapun itu, segala perbuatan apa saja, amalan apa saja yang akan antum lakukan, timbang dengan tata cara kufur kepada tagut dan hukum loyalitas kepada orang-orang musyrik. Kalau bertentangan, tinggalkan, Pak. Ya. Tata cara kufur kepada tagut, sekali lagi diulangi, Pak. Yang pertama, meyakini batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kemudian kita harus meninggalkannya. Ya, kita membencinya, kita mengkafirkan para pelakunya, dan kita memusuhi mereka. Ini tata cara kufur kepada tagut. Dan kita harus mengaitkan dengan hukum loyalitas kepada orang musyrik. Yang mana loyalitas ini ada dua bentuknya. Ada muwalah sugro, ada muwalah kubro. Muwalah kubro ini yang paling bahaya, yang bentuknya 4 tadi itu.
Ya. Jangan sampai kita mencintai ajaran kufur mereka. Jangan sampai kita mengikuti ajaran kufur mereka. Jangan sampai kita menyetujui ajaran kufur mereka. Makanya jangan berikan ruang husnudzon kepada fase keempat ini. Ya. Kita harus mensyukuri, Pak, bahwa satu kaki kita sudah menginjak di fase kelima. Kita harus sadar itu, Pak. Kita tidak sepenuhnya berada di fase keempat hari ini, Pak. Kita sudah menginjak satu kaki kita itu sudah berada di fase kelima. Kita hanya tinggal sabar saja, Pak, sebentar. Jangan gadaikan apapun. Prinsip tauhid kita jangan digadaikan hanya untuk kepentingan dunia. Apapun itu. Ini paling mahal, Pak. Karena kita nggak tahu mati itu kapan. Ya. Dan musuh-musuh Allah itu mereka hari ini berjuang mengerahkan segala apa yang mereka miliki, ya, baik pikirannya, hartanya, waktunya, hanya untuk menyesatkan kaum muslimin. Makanya banyak orang yang sesat hari ini mereka itu juga berilmu. Falamma ja'at rusuluhum bil bayyinati farihu bimma indahumul ilmi. Ya, tatkala datang kepada mereka bayinat, penjelasan, kebenaran, al-haq, dalil, hujah, mereka apa? Farihu bima indahum minal ilmi. Mereka merasa bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Orang sesat itu hari ini banyak yang berilmu, Pak. Bahkan gelarnya nggak tanggung-tanggung. Lulusannya bahkan dari luar negeri. Makanya kuncinya kita adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kalau kita melihat kebatilan, segera diingkari. Segera dinasihati kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, ya kita pergi. Jangan di situ. Kita harus pergi, Pak, meninggalkan majelis kemaksiatan, apalagi majelis kekufuran. Ya, jadi seperti itu, Pak. Sedikit yang bisa Ana sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika sekiranya selama Ana menyampaikan ini ada kesalahan-kesalahan dari ucapan ataupun perbuatan, mohon ridhonya gitu, dimaafkan gitu, Pak. Seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.